IBI Sika. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Ibu Martina. Iya, selamat pagi Ibu Caroline. Iya, betul sekali. Apa kabar Bu Martina? Salam sehat ya. Baik, baik. Oke, Bu Martina, ini dari Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Sika begitu ya, menginisiasi atau merancang inovasi gerakan keluarga sadar sehat. Apa yang melatar belakangi sampai IBI ini membuat gerakan keluarga sadar sehat ini, Bu Martina? Ya, jadi ide pemikiran kami untuk membuat sebuah inovasi atau sebuah gebrakan berawal dari data. Data kami untuk ibu hamil dengan anemia. Ibu hamil dengan anemia atau kurang darah itu 3 tahun terakhir itu tinggi. Kalau 2019 itu 892, 2010 636 dan 2021 itu 516. Selain ibu dengan anemia, ada juga ibu dengan usia kurang dari 20 tahun dan ada juga ibu hamil dengan komplikasi lainnya, sehingga kami mempunyai pemikiran atau ide untuk membuat inovasi ini. Karena 2 minggu terakhir ini ada kasus ibu hamil dengan anemia berat yang perlu dirujuk ke rumah sakit. Setelah diedukasi oleh tenaga kesehatan di tingkat puskesmas, keluarga menolak untuk merujuk. Sehingga dengan alasan ini kami mencoba untuk membuat sebuah inovasi gerakan keluarga sadar sehat dan sapaan edukasi. Oke, jadi itu tadi ya, karena banyak kasus emergensi juga ibu hamil. Ini khusus ibu hamil dengan anemia dan juga komplikasi lainnya. Tapi tadi yang Anda sampaikan juga bahwa setelah diedukasi untuk dirujuk begitu ya, mereka ada penolakan-penolakan seperti itu. Ini karena masih kurang informasi tadi ya, masih kurang edukasi tadi seperti itu ya, Bu Martina. Lalu konsep dari gerakan ini seperti apa nanti Bu Martina? Ya, jadi kami mencoba merancang inovasi ini dalam 1 minggu dan kemarin kami presentasikan di pertemuan evaluasi program kerja IBI untuk periode Juni sampai dengan Desember 2021 dan didukung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika sebagai pembina organisasi profesi. Jadi konsep ini setelah final maka kami akan rencanakan untuk implementasinya. Kita akan membuat surat resmi kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk mendapatkan dukungan dan kita rencana itu kalau bisa bulan Maret kita sudah uji coba di 5 puskesmas. 5 puskesmas dulu ya? Ya. Oke, itu nanti teknisnya seperti apa tuh Bu Martina? Ada banyak hal yang kita edukasi, tetapi awal ini kita mungkin dengan edukasi di tingkat dusun atau di tingkat masyarakat. Jadi kita tetapkan hari Jumat. Hari Jumat itu merupakan hari spesial edukasi untuk kesehatan ibu dan anak. Hari-hari setiap harinya ada edukasi. Tetapi perlu ditetapkan hari Jumat sebagai hari edukasi keluarga atau edukasi massa. Jadi melalui pendekatan keluarga. Jadi diharapkan bahwa 25 puskesmas itu serentak. Setiap minggu itu harus jalankan edukasi dari ke dusun, ke masyarakat, bisa lewat kelompok, bisa lewat calling. Ada hal-hal umum yang kita bisa sampaikan lewat calling. Misalnya masyarakat ada pesan-pesan, masyarakat harus mendukung kesehatan ibu dan anak ketika ada ibu hamil yang mau ada tanda-tanda bahaya ataukah harus ke puskesmas untuk melahirkan di puskesmas, maka masyarakat harus siap dukung, masyarakat harus gotong royong siap kerja bersama-sama untuk mendukung.
ibu hamil yang akan melahirkan atau mungkin ada tanda-tanda bayi yang harus ditangani secara cepat tepat di fasilitas kesehatan. Oke, tapi memang selama ini masyarakat khususnya ibu hamil itu belum pernah ya mendapat edukasi seperti nanti dari gerakan sadar sehat ini ya Bu Martina. Iya. Jadi selama ini memang edukasi itu sudah dilaksanakan oleh tenaga kesehatan. Tetapi menurut saya bahwa edukasi itu tidak sebatas hari ini omong habis dan habis. Tetapi edukasi itu harus dijalankan secara terus-menerus. Baik itu secara individual, secara kelompok, dan juga di tingkat masyarakat. Karena kalau edukasi secara terus-menerus, saya yakin itu masyarakat pasti bisa. Karena kalau masyarakat tahu, pasti mereka akan ketika kita menyampaikan hal-hal terkait dengan rujukan emergensi bagi ibu hamil atau bayi baru lahir, pasti mereka akan menerima itu. Oke, berarti nanti untuk edukasi atau sosialisasi ke puskesmas-puskesmas ya, di awal ini ada 5 puskesmas, itu tidak hanya melibatkan para ibu hamil saja ya, tapi masyarakat umum juga terlibat ya, keluarga, khususnya anggota keluarga dari ibu hamil bersangkutan, seperti itu ya Bu Martina. Ibu Caroline, jadi untuk awal ini karena kami 2 minggu terakhir ini di Sika kami kesulitan darah ya. Karena ibu dengan anemia itu kan butuh transfusi darah. Kita kesulitan stok darah, sehingga awal ini kami akan ke dusun-dusun, kita akan kumpulkan warga, lalu kita data, kita identifikasi warga yang bisa menyumbang darahnya, maka kita akan daftar. Mereka-mereka inilah yang akan menjadi pendonor hidup. Tetapi kalau memungkinkan, maka kami merencanakan untuk gerakan menyumbang darah sekaligus. Jadi edukasi, kalau ada warga mau, kita langsung beri kesempatan kepada warga untuk menyumbang darahnya. Organisasi IBI siap untuk menyiapkan kantong darah, lalu menyiapkan telur, susu, sehingga ketika darahnya diambil bisa warga bisa dibantu dengan itu nutrisi. Lalu kita juga bisa bekerja sama, kami akan bekerja sama dengan TNI dan juga rumah sakit, sehingga tenaga-tenaga yang betul-betul kompeten akan ikut terlibat di dalamnya. Oke, baik. Jadi dalam gerakan sadar sehat ini memang fokusnya pada kesehatan ibu dan anak, kemudian dengan langkah-langkah preventif dan promotif seperti itu ya Bu Martina. Nah, Bu Martina, lalu ini untuk keterlibatan para bidan di Kabupaten Sika sendiri seperti apa ini secara langsung begitu ya? Kalau melihat kapasitas bidan di Kabupaten Sika juga bagaimana nih? Apakah tingkat perbandingannya ini cukup seimbang atau malah tidak berimbang begitu? Tenaga bidannya sedikit, tetapi yang dibutuhkan sebenarnya jauh daripada yang ada sekarang ini, Bu Martina. Ya, kalau untuk keterlibatan bidan siap, karena tenaga bidan itu sudah menyebar ke seluruh puskesmas, ke desa, bahkan di dusun ada bidan. Dan tenaga bidan ini sebagian besar sudah dilatih. Selain tenaga bidan, ada juga sumber manusia kesehatan lainnya, itu seperti promosi, tenaga penyuluh, tenaga promosi kesehatan, itu juga sudah menyebar di seluruh puskesmas. Sehingga tinggal kita berkolaborasi, kita koordinasi, bisa bekerja bersama-sama. Saya yakin itu bisa. Kalau dilihat dari sumber daya yang ada, sarana prasarana ada, alat media untuk edukasi ada, memadai ya. Tinggal saja teman-teman tenaga kesehatan berkomitmen dan punya kemauan yang tinggi untuk melakukan inovasi ini, gebrakan ini. Oke, baik. Artinya sudah gebrakan inovasi SDM ini yang terpenting begitu ya, Bu Martina. Oke, Bu Martina, sukses ya untuk inovasi keluarga sadar sehat ini. Mudah-mudahan bisa mengurangi atau meminimalisir jumlah ibu hamil dengan anemia atau penyakit-penyakit komplikasi lainnya di Kabupaten Sika. Jadi ibu dan bayi ini tetap sehat begitu ya sampai persalinan nanti, sampai kelahiran seperti itu.
Ya, amin. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Ibu Martina. Selamat pagi, salam sehat, Ya, selamat hari Minggu Bu selamat Martina. pagi. Terima kasih Ibu Karolin. Ya. Itu dia pendengar obrolan kami bersama dengan Ibu Martina, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Sika terkait dengan program atau inovasi gerakan keluarga sadar sehat yang dirancang oleh Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Sika ini untuk meminimalisir jumlah atau angka kasus ibu hamil dengan anemia yang cukup tinggi begitu ya. Kalau dari data IBI Kabupaten Sika pendengar, mudah-mudahan ini dalam pelaksanaannya atau dalam implementasinya bisa terlaksana dengan baik dan bisa tercapai ya tujuan atau goal dari gerakan keluarga sadar sehat ini pendengar. Dan dengan berakhirnya wawancara kami tadi dengan Ketua IBI Sika pendengar, nah ini menjadi topik wawancara terakhir di kesempatan Lintas ND pagi ini pendengar di hari Minggu 6 Februari 2022 bersama kami tim Lintas ND pagi. Kami masih terus bersama Anda sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Di pukul 9